warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di One Minute Talkcast, the more you speak, the more you improve. Ruang inspirasi dan cerita seputar pendidikan, kreativitas, dan masa depan generasi muda. Halo Sobat Semasa, perkenalkan nama saya Zakia Tasabila selaku pembawa acara pada podcast Semasa kali ini. Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas tema membangun generasi hebat di era digital bersama Kepala Sekolah Baru SMA Negeri 1 Bondowoso. Langsung saja, mari kita sambut Bapak Kepala Sekolah Baru SMA Negeri 1 Bondowoso. Selamat datang di podcast Semasa, Bapak. Terima kasih. Halo Sobat Semasa. Oke, pertama-tama bisa diperkenalkan sedikit tentang Bapak kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Bondowoso. Halo Sobat Semasa, perkenalkan nama saya Ageng Jeli Purwanto. Saya Kepala Sekolah Baru di SMA Negeri 1 Bondowoso. Rumah saya di Pujer. Saya lahir di Bondowoso, asli di Bondowoso pada 11 Januari tahun 1985. Baik, terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir di podcast Masa pada pagi hari ini. Bagaimana kesan pertama Bapak saat datang ke SMA Negeri 1 Bondowoso? Kesan pertama saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Bondowoso ini adalah awalnya saya khawatir. Khawatirnya adalah saya berawal dari guru di sekolah kecil di kecamatan, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah luar biasa, di sekolah kota di SMA Negeri 1 Bondowoso. Awalnya khawatir. Ternyata nyampe di sini, wah ini sekolah yang luar biasa nih. Punya potensi besar untuk menjadi sekolah juara. Oke Bapak, jadi menurut Bapak apa hal yang paling menarik di SMA Negeri 1 Bondowoso? Yang paling menarik menurut saya adalah di sini itu memiliki guru-guru yang luar biasa, energik, potensial, dan siswa-siswa yang luar biasa, yang keren, punya potensi yang hebat. Jadi pada awal masuk ke SMA Negeri 1 Bondowoso sebagai kepala sekolah baru, apa visi utama yang ingin dibawa untuk SMA Negeri 1 Bondowoso ke depannya, Pak? Visi saya untuk SMA Negeri 1 Bondowoso adalah menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bondowoso yang berakhlak, yang pertama pastinya, kemudian berprestasi, unggul, disiplin, dan inovatif. Berbicara tentang visi Bapak pada era digital saat ini yang masuk ke dalam tema utama podcast kita, menurut Bapak tantangan terbesar pendidikan di era digital itu apa, Pak? Karena setahu saya, teman-teman saya, baik teman maupun guru-guru, itu kan sekarang sudah umum sekali dengan ponsel, Pak. Jadi tantangan terbesar pendidikan di era digital menurut Bapak itu apa, Pak? Tantangan pendidikan di era digital saat ini adalah bagaimana kita seharusnya menjadi pengguna teknologi, bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Selama ini yang banyak kita lihat adalah banyak orang yang dimanfaatkan teknologi, bukan memanfaatkan teknologi. Yang saya lihat di SMA Negeri 1 Bondowoso ini adalah sekolah yang benar-benar memanfaatkan teknologi. Tadi juga di visi Bapak saya dengar ada mengembangkan siswa di bidang akademik ya, Pak. Bagaimana cara sekolah membantu siswa agar tidak hanya pintar di akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik? Karena visi saya itu tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di karakter. Itu yang menjadi acuan utama dalam pembelajaran. Jadi di akademik, non-akademik, karakter itu menjadi fokus utama. Jadi seluruh siswa kami beri kesempatan untuk berkembang, untuk menjadi juara di bidang apapun. Jadi tidak hanya fokus di bidang akademik, tapi Ya, juga di pembentukan karakter. Nah, betul sekali. Kita kembali ke topik teknologi ya Pak. Seberapa penting teknologi dalam dunia pendidikan pada saat ini menurut Bapak? Teknologi itu penting karena dia bisa mensemi konkretkan hal abstrak yang biasanya dipelajari itu susah, sulit. Dengan teknologi, dengan bantuan teknologi, pembelajaran itu dimudahkan. Itu juga dengan kegiatan asesmen atau apapun yang
sulit itu bisa dimudahkan dengan teknologi. Yang waktunya lama bisa dicepatkan dengan menggunakan teknologi. Jadi harus benar-benar teknologi itu dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi untuk siswa-siswi di era sekarang tidak hanya berpatok kepada buku saja ya Pak. Betul sekali. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi. Yang penting bagaimana memanfaatkan teknologi bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Baik Pak, di SMA Negeri 1 sendiri ini kan punya sebuah program double track namanya multimedia. Bagaimana pendapat Bapak tentang program digital dan multimedia di SMA Negeri 1 Bondowoso? Karena di multimedia sendiri ini juga menjadi sarana bagi siswa-siswi yang memiliki minat di bidang desain grafis, fotografis, videografis maupun teknologi. Saya lihat double track di SMA 1 itu sangat luar biasa. Produk-produknya sangat luar biasa. Dan banyak orang iri dengan karya-karya siswa di SMA 1 Bondowoso. Bahkan menjadi acuan. Nah, menurut saya itu perlu dikembangkan. Dan itu sangat bagus untuk siswa. Misalnya mereka lulus dari sekolah. Mereka bisa melanjutkan ke bidang multimedia. Selain bidang akademik yang lain. Tuh. Apa Bapak memiliki harapan yang lebih besar nih ke depannya untuk siswa-siswi yang mengikuti double track multimedia di SMA Negeri 1 Bondowoso? Saya sangat berharap siswa yang lulus dari SMA Negeri 1 Bondowoso, khususnya yang fokus kepada dunia multimedia, itu menjadi penguasa multimedia di Bondowoso. Jadi di Bondowoso itu multimedianya dikuasai oleh alumni dan siswa dari SMA Negeri 1 Bondowoso. Baik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Bapak kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Bondowoso, terutama pada para calon siswa-siswi baru yang mungkin memiliki minat di dalam double track multimedia SMA Negeri 1 Bondowoso. Halo Sobat Semasa dan calon Sobat Semasa, double track di SMA Negeri 1 Bondowoso itu fokus kepada multimedia dan sekarang progresnya dan karyanya itu sudah luar biasa banyak. Jadi jangan khawatir bagi calon siswa, ayo bergabung bersama SMA Negeri 1 Bondowoso khususnya di double track multimedia. Baik Pak, menurut Bapak selain skill di bidang akademik, skill apa yang penting dimiliki oleh pelajar di SMA Negeri 1 Bondowoso di era saat ini, di era digital? Sebenarnya di era digital maupun non-digital, semua skill itu kita maksimalkan di SMA Negeri 1 Bondowoso ini. Apapun bakat dan minat siswa, kita fasilitasi, kita wadahi. Karena memang setiap siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya skill tertentu saja ya Pak? Wah, betul Semua sekali. skill. Semua skill. Baik Pak, terakhir nih, apa harapan terbesar dari Bapak sendiri untuk SMA Negeri 1 Bondowoso ke depannya? Harapan saya adalah SMA Negeri 1 Bondowoso menjadi SMA nomor 1 di Bondowoso dan di Jawa Timur. Boleh satu kalimat motivasi Pak untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Bondowoso, baik itu siswa-siswi maupun guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso. Ayo jadikan SMA Negeri 1 Bondowoso SMA nomor 1 di Bondowoso dan di Jawa Timur. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa, guru, dan keluarga besar SMA Negeri 1 Bondowoso untuk terus berkembang dan menjadi generasi hebat di era digital. Juga terima kasih kepada Bapak Ageng yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk mampir di podcast Semasa pada episode kali ini. Oleh karena itu, saya Zakia Sosabila selaku pembawa acara pada podcast Semasa episode kali ini pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.